Ibu-ibu jangan ngantuk ya. Tolong diperhatikan ya. Bapak-bapak ngantuk nggak apa-apa ya. Ibu-ibu ya, karena ini terkait dengan ibu-ibu ya. Di antara ciri-ciri istri solehah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "A'dhamuhunna barakatan aisaruhunna mu'nah." Yang paling berkah dari para wanita adalah yang paling ringan biayanya. Hadis ini terkait dengan mahar pada asalnya, terkait dengan mahar. Kalau seorang laki ingin menikah dengan seorang wanita, jangan dipersulit. Jangan pasang uang mahar kebanyakan. Jangan pasang uang panaik apa? Kebanyakan itu. Ya. Sebagian daerah ada uang panaik, oke, tapi jangan kebanyakan ya. Sebagian daerah tidak ada uang panaik. Naik turun gratis. Sebagian daerah pasang uang panaik. Oke, tidak apa-apa, itu adat, tapi jangan kebanyakan. Jangan merepotkan seorang nikah dipermudah. Orang sekarang zina aja dipermudah. Dibuka tempat-tempat prostitusi. Ini mau orang nikah mau dipersulit, jangan. Yang paling berkah kata Nabi SAW, yang aisuruhunna mu'na, yang paling mudah urusannya ya. Walimah jangan terlalu mewah-mewah, biasa aja. Kecuali kamu punya duit banyak, oke lah. Jadi jangan mempersulit. Yang penting bukan walimah, yang penting setelah itu, kehidupan setelah itu. Kecuali ada orang bikin acara besar-besaran sampai miliaran, 2 minggu buyar, ada. Baik. Aisuruhunna mu'na, wanita yang paling berkah, yang paling mudah pembiayaannya. Sebenarnya mengatakan termasuk dalam kehidupan keseharian. Termasuk dalam kehidupan keseharian. Suaminya memenuhi kebutuhannya, tidak repot. Dia tidak terlalu banyak tuntutan, harus punya ini, harus punya anu, harus beli ini, harus beli. Dia ngerti kondisi suaminya. Bolehlah kalau suaminya punya gaji yang banyak, dia boleh sayang bagaimana kalau beli ini, kasih usulan. Tapi bukan yang menekan suaminya kerja keras, tidak dihargai, kurang dan kurang dan kurang. Ini wanita yang tidak berkah. Wanita yang berkah yang paling mudah pembiayaannya. Hidupnya biasa, ya, sederhana, oke, sesuai dengan kemampuan suami, tidak memaksakan di luar kemampuan suami. Ini salah satu ciri istri solehah. Oleh karenanya pembahasan ini sangat penting di zaman sekarang. Kenapa? Karena wanita diserang dengan pemikiran dari luar. Dulu wanita di rumah, sekarang wanita di rumah pun nonton Facebook, nonton YouTube, lihat Instagram, lihat kemewahan, lihat model-model baru, lihat tas-tas mahal. Itu bisa bayangkan, ada seorang lelaki gajinya sedikit, terus lihat istrinya selalu lihat tas-tas mahal di Instagram. Ini lihat dulu sudah tahu suami tidak punya gaji, tapi ngelihatnya tas-tas mahal. Kenapa? Salah pergaulan. Salah pergaulan, apa yang dia tonton, salah pergaulan dengan teman-teman yang hidup kemewahan. Ya. Makanya hati-hati kalau antum punya istri, senantiasa bergaul sama wanita-wanita kaya, siap susah. Kenapa? Karena sifat wanita, dia teman-temannya punya, dia kepingin, wajar. Kalau antum ingin antum muda bahagia, biar istri bergaul dengan orang-orang yang susah. Ajak ke rumah orang susah. Ada yang rumah cuma 6 kali 4, suami istri, anaknya 10 misalnya. Anaknya 6, itu ada seperti itu. Rumah kecil cuma mungkin 4 kali 6 atau lebih kecil dari itu, tapi anaknya banyak. Kemudian kamarnya cuma berapa ya. Biar istri kita menjadi wanita yang bersyukur. Tapi kalau dia bergaul sama orang kaya, akhirnya biaya kehidupannya banyak ya. Ini bukan dalil bahwa suami harus pelit, enggak. Saya tidak menyuruh wanita lelaki pelit, lelaki jangan pelit. Tapi istri juga jangan boros. Bukan juga pelit, tapi jangan boros ya. Tapi di antara sifat wanita yang salehah, wanita yang memperhatikan penampilannya dalam pakaiannya, penampilannya, kemudian cara berbicaranya. Yang Rasulullah SAW pernah mengatakan, khairun nisa, wanita yang terbaik, tasurruhu idza nadhara ilaiha, yaitu wanita yang menyenangkan dia jika dia melihat kepada wanita tersebut. Wa tuti'uhu idza amar, dan wanita tersebut taat kepadanya jika dia perintah. Maka hadis ini menunjukkan kalau wanita ingin meraih keterbaikan, berusahalah dia enak dipandang oleh suaminya, dan ini mengharuskan dia untuk memperhatikan penampilannya. Dan kita tahu di antara tujuan pernikahan adalah menundukkan pandangan. Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyaras syabab, ya, menikahlah wahai para pemuda, ya. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan. Maka jika seorang wanita sadar bahwasanya di antara tujuan pernikahan syar'i adalah untuk menundukkan pandangan suami, untuk menjaga kemaluan suami, maka dia berusaha untuk menyenangkan hati suaminya.
Yang Rasulullah SAW mengatakan, tasurruhu idza nadhara ilaiha, menyenangkan dia jika dia melihat kepada istrinya. Dari situ seorang wanita hendaknya menjaga penampilannya, ya. Berhias untuk apa? Suaminya. Sampai Rasulullah SAW dulu berkata kepada para sahabat ketika belum ada zaman sarana komunikasi, kata Nabi SAW, kalau kalian datang dari safar jangan ketuk rumah di malam hari, jangan. Kenapa jangan? Kata Nabi SAW, hatta tamtashita asyaithah wa tastahiddal mughibah, agar wanita kalau di malam hari bangun tidur mungkin dia semerawut. Rasul bilang jangan ketuk pintu di malam hari. Makanya kalau pulang di malam hari tidak langsung ketuk pintu, mungkin tidur di masjid. Besok baru ketuk pintu. Supaya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tamtashita syaitha, agar wanita yang rambutnya semerawut bisa menyisir menyambut suaminya. Wa tastahiddal mughibah, agar wanita yang lama ditinggal suaminya bisa mencukur ke bulu kemaluannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa mencukur bulu kemaluannya sehingga dia bisa menyambut suaminya dengan baik. Ini sifat wanita di zaman para sahabiat. Mereka berhias untuk suami mereka. Makanya ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumahnya Abu Darda lagi tidak di rumah. Kemudian wara'a Ummu Darda mutabadzilah. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu melihat istrinya Abu Darda pakaiannya tidak rapi. Kenapa tidak rapi? Karena kebiasaan para wanita dahulu, mereka di rumah mereka pakaiannya rapi. Karena ingin menyambut apa? Suaminya. Karena mereka ingin senang dilihat oleh suaminya. Bukan seperti sebagian wanita sekarang yang rapi kalau keluar rumah, yang berhias kalau keluar rumah, yang pakai spidol di mukanya kalau mau keluar rumah. Kalau di rumah seadanya. Suami saya sederhana, terus kamu tidak berhias di rumah. Bagaimana seorang suami di luar rumah ketemu dengan wanita-wanita cantik di kantor? Wanita-wanita tersebut ketika keluar rumah dia berhias pakai parfum untuk suamimu karena teman di kantor. Wanita tersebut bukan berhias untuk suaminya, dia berhias untuk suamimu yang di kantor. Dan suami lihat seperti wanita cantik, begitu pulang ke rumah, anti tidak berhias. Ya, tidak ada bau parfum, yang ada bau minyak lawang, minyak sama bawang, sama bau pipis dan yang lainnya. Ya. Oleh karenanya, seorang wanita berusaha berpenampilan rapi untuk suaminya karena Allah. Anti berhias, anti pakai parfum untuk suami, cukur yang perlu dicukur, dirapikan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, agar anti menjadi wanita yang terbaik. Tasurruhu idza nadhara ilaiha. Ya, yaitu wanita tersebut menyenangkan suaminya jika suaminya melihat kepada suaminya. Tidak jadi masalah olahraga misalnya, perhatikan tubuh, ya, diet misalnya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang di masa pertumbuhan kemudian berkembang sebesar-besarnya, jangan. Jadi menyenangkan suaminya, penampilannya dia perhatikan, ya. Saya sering sampaikan, ya, bagaimana seorang istri akhlaknya itu sangat penting. Kemudian tutur kata dijaga. Jadi suaminya nyaman ngobrol sama dia, sama dia. Kalau ngobrol sama suami, pilih kata-kata, karena di depan kita ini sosok yang Allah suruh seorang wanita untuk hormat sama dia. Menghormati suami dapat pahala. Memuliakan suami dapat pahala. Hak suami lebih daripada hak kedua orang tua. Jika seorang wanita merasa ketika dia memilih kata-kata ngobrol sama kedua orang tuanya, dia merasa dapat pahala, ketahuilah ketika dia pilih kata-kata untuk ngobrol sama suaminya, dia juga dapat apa? Pahala. Bukankah ibu-ibu kalau ngobrol sama orang tua pilih kata-kata iya bu, iya mak, iya papi, enggak begitu papi, enggak begitu mami, enggak abi, ngomong kata-kata karena dia tahu dia sedang berhadapan dengan kedua orang tuanya. Ketahuilah hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua. Maka kenapa anti tidak milih kata-kata ketika ngobrol sama suami? Senangkan, pandai mengambil hati suami. Jadikan suami adalah teman ngobrol. Tinggalkan medsos, itu merusak kebahagiaan rumah tangga. Semakin banyak suami atau istri main medsos, semakin tidak bahagia di rumah. Demi Allah, semakin tidak bahagia. Kita main medsos secukupnya, sehingga ada waktu ngobrol sama istri, ada waktu kalau kita pun dari jauh kita video call sama istri, ada waktu ngobrol sama istri. Kenapa? Kita merasa rindu. Tapi kalau kita tiap hari lihat medsos, lihat cewek cantik-cantik, ya, mana kita mau rindu sama istri? Kita rindu sama istri orang, waliyadzubillah. Lihat istri cantik-cantik, kurus, putih, tinggi, mancung, cantik. Lihat istri, oh, gemuk, gembrot. Yang harusnya istri terlihat cantik jadi nggak cantik. Kenapa? Karena kita maksiat, main medsos melulu. Kebahagiaan Allah cabut. Kita ingin bahagia.
Ingin qanaah. Kalau qanaah jangan sekok melihat ke atas. Jadi bagaimana caranya istri agar suami melihat menyenangkan, ya. Kalau ibu lagi mau tidur kemudian suami lus-lus rambutnya, dilihat, itu insya Allah ciri-ciri wanita apa? Penghuni surga. Suami betah ngelihat anti. Tapi kalau wah, nggak mau dilihat, ini kenapa ini? Entah suaminya tukang maksiat, entah istrinya tidak perhatian terhadap dirinya, ya. Kemudian penampilan fisik penting, yang lebih penting lagi penampilan akhlak, ini yang paling penting. Ini yang buat seorang lelaki diikat hatinya oleh istrinya. Istrinya nurut. Tuti'uhu idza amar, nurut jika diperintahkan. Ya, tadi di antara ciri penghuni surga, ya, wa ata'at ba'laha, nurut kepada suaminya. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan ciri-ciri wanita terbaik, al-muwatiyah, al-muwasiyah. Al-muwatiyah itu selalu mencocoki suaminya. Suaminya ngomong A, dia berusaha mensinkronkan. Suaminya begini, dia berusaha mensinkronkan. Bukan suaminya ngomong A, dia bilang B. Suaminya bilang utara, dia bilang selatan. Wah, ini repot tiap hari begini. Umi kesana Mi, enggak lah ke situ Bi. Umi lewat belakang mall, jangan lewat depan mall. Selalu membangkang setiap hari. Ini yang suami yang mana, saya atau kamu? Lihat Imam Ahmad rahimahullah taala, dia mengatakan, aku menikah dengan Ummu Saleh 20 sana, 20 tahun. Walam akhtalif ana wa hiya fi kalimah wahidah. Kami tidak pernah berselisih dalam satu perkataan pun selama 20 tahun. Luar biasa. Dan itu adalah seharusnya yang terjadi bagi orang yang sudah wanita, lelaki yang sudah ikut pengajian, seorang wanita yang harusnya ikut pengajian harusnya begitu. Pengajian bukan hanya wawasan, tapi dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana terjadi ya mula'amah, yaitu kesesuaian, sinkronisasi antara suami dan istri. Bukan sebaliknya, suami bilang A, dia bilang B. Enggak, jangan begitulah. Bagaimana kehidupan kita punya pasangan seperti itu sama 30 tahun, kita menderita 30 tahun. Kita pengen bahagia enggak? Pengen bahagia, rubah cara kehidupan berumah tangga, ya. Al-muwatiyah, wanita yang senantiasa berusaha mensinkronkan dengan suaminya. Jadi paling penting daripada penampilan fisik adalah penampilan akhlak. Akhlak yang mulia, nurut sama suami, menghormati suami, berkata-kata yang lembut, ya. Kalau bicara dengan kata yang baik, ya. Ya. Bukan dengan bahasa yang kasar. Jadi saya sering cerita, bisa cerita lagi, ya. Saya punya teman di satu daerah, istrinya 3, ya, bukan di sini, ya. Istrinya 3. Dia bilang, Ustaz, ada satu yang paling saya cintai. Ya. Saya bilang, yang kenapa? Dia paling cantik? Oh, bukan dia yang paling cantik. Terus kenapa? Akhlaknya, Ustaz. Kok bisa? Ya, kalau saya mau pulang, dia telepon. Abang atau Abi di mana? Mau makan apa? Abi mau sesuatu, saya siapin di rumah. Dia tanya dulu sebelum suaminya datang. Kalau saya sudah datang, Ustaz, dia bawakan baju saya, dia bawakan sepatu saya, dia sambut depan rumah. Kalau saya mau makan ikan, dia siapkan makanan, dia cabut semua tulang-tulang ikan. Subhanallah. Ibu-ibu ada yang begitu? Tulang-tulang ikan dicabut. Luar biasa. Ini saya bukan cerita dongeng, ya. Ini dia langsung cerita sama saya. Cerita. Subhanallah. Itu yang buat saya sangat sayang sama dia. Ibu-ibu makanya kalau suami pulang cek-cek. Kalau misalnya nggak enak baunya, dikasih parfum. Kalau giginya ini disikatin giginya, ya. Dilayanilah apa? Suami. Ini yang buat seorang laki sulit lupa dari istrinya karena kelakuan istrinya yang baik. Kata-kata dipelihara, ngomong yang baik, jangan angkat suara. Sebagian wanita, masya Allah, kalau dia telepon di HP dengan temannya, oh iya ukhti, kaifa haluki, gimana kabarnya, lembut. Oh, sama suami, itu ambil tuh, itu sama suaminya kasar. Jangankan sama orang lain, sama tukang bakso saja lembut. Mas, tambah dong 1 mangkok Mas, kecapnya Mas. Sama tukang bakso apa? Lembut. Sama suaminya, ambil tuh. Subhanallah. Jangan-jangan suaminya bercita-cita menjadi tukang bakso supaya dilembutin oleh apa? Istrinya. Kata-kata yang lembut. Ada seorang protes cerita sama saya. Subhanallah. Temannya kalau pas lagi ke tukang parkir terus kasih uang 10.000, tukang parkir doain, ya Allah semoga dapat surga, didoain 10.000. Dia pulang ke rumah istrinya kasih 100.000, kok cuma segini? Jadi akhlak sangat penting, ya. Pilih kata-kata, ya. Layani apa suami. Dan semua itu berpahala. Hidup ini ujian. Ibu-ibu diuji oleh suami. Dalam ini ibu kita di dalam rumah tangga, suami diuji dengan istri,
diuji dengan anak-anak, ibu-ibu juga diuji dengan suami. Kita harus merawat anak-anak dan juga merawat suami ini yang bagaimana dia menjadi tentram, menjadi tenang. Baik.